Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Novita Lestari, NIM 190600020. Baiklah, pada kali ini saya akan melanjutkan materi dari mata kuliah Ekonomi Politik, di mana pada kali ini kita akan membahas yaitu tentang ekonomi politik campur tangan IMF dan Bank Dunia. Baiklah, saya akan langsung saja memasuki materi pembahasan, yaitu yang pertama, peran IMF dan Bank Dunia. Ada dua lembaga super yang paling berpengaruh dalam menciptakan sistem ekonomi pasar bebas dunia sesuai agenda neoliberalisme, yaitu International Monetary Fund atau IMF dan Bank Dunia. Khusus untuk mengatasi masalah-masalah di bidang pembangunan ekonomi, dibentuk sebuah lembaga International Bank of Reconstruction and Development atau EBRD, di mana lembaga ini diberi mandat untuk membantu negara-negara yang sedang membangun. Dan IBRD kemudian lebih dikenal dengan sebutan World Bank atau Bank Dunia. Dan dalam bidang moneter dibentuk IMF dengan tugas sebagai pengatur sistem keuangan dan sistem nilai tukar internasional. Selain itu, IMF dirancang untuk menolong negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayaran dengan memberikan bantuan utang luar negeri. Dan fungsi lainnya adalah menstabilkan ekonomi global. Dan pada awalnya, IMF berjalan agak tersendat dan waktu Lembaga Keuangan Internasional atau IMF ini secara resmi dibentuk pada tahun 1944 dalam pertemuan pertama baru dilakukan pada 27 Desember 1945. Selanjutnya kita akan membahas yaitu krisis multidimensi tahun 1997 dan 1998. Pada tahun 1997 beberapa negara di kawasan Asia dihantam krisis di mana mata uang Thailand atau mata uang Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Korea Selatan mengalami guncangan yang sangat dahsyat. Yang mengalami fluktuasi paling parah adalah Indonesia yang bergerak dalam kisaran Rp2.600 sampai Rp17.000. Sebetulnya ada sisi positif dan negatif dari penurunan nilai rupiah. Dampak positif paling dirasakan oleh eksportir adalah sebab ketika nilai rupiah anjlok, barang dagangnya laku keras. Dan hal ini terjadi karena ketika nilai rupiah melemah, barang-barang Indonesia menjadi murah di mata orang asing. Dan akibatnya permintaan terhadap produk dalam negeri meningkat. Sebagai contoh, sebelum krisis ekonomi pertengahan tahun 1997, nilai $1 Amerika Serikat adalah Rp2.500. Dan walau ada sisi positifnya, dampak negatifnya lebih banyak. Dan dampak yang paling dirasakan ialah pendapatan per kapita dalam hitungan dolar Amerika Serikat turun seketika dari 1,115 US dollar menjadi 300 hingga 400 US dollar. Pada puncak krisis, dan utang luar negeri baik pemerintah dan swasta naik berkali lipat ganda. Dan dampak yang ditimbulkan tidak hanya melorotnya pendapatan per kapita dan membengkaknya utang luar negeri, tetapi juga pada hampir semua sendi kehidupan, krisis ekonomi 1997 adalah terparah yang pernah dialami oleh Indonesia. Nah, ada 3 pendekatan yang bisa digunakan untuk menjelaskan krisis ekonomi, yaitu pendekatan generasi pertama, pendekatan generasi kedua, dan pendekatan generasi ketiga. Pendekatan generasi pertama dikembangkan oleh Krugman dan Flood and Geber yang mendasarkan analisis pada kondisi ketidakseimbangan fiskal yang cenderung tidak stabil, sehingga menjadi pemicu serangan terhadap mata uang. Dan pendekatan ini mengasumsikan bank sentral cenderung melakukan monetisasi defisit fiskal melalui pemberian kredit dalam negeri, sementara pada saat yang sama berupaya mempertahankan nilai tukar tetap. Dengan kondisi cadangan devisa yang terbatas, ekspektasi akan terjadi devaluasi telah mendorong tindakan para spekulan untuk menyerang mata uang dan menguras cadangan devisa di bank sentral. Pendekatan generasi kedua dikembangkan oleh Diamond and Dybvig yang mendasarkan analisisnya pada kondisi trade-off yang dihadapi pemerintah, yakni antara mempertahankan nilai tukar tetap atau fixed exchange rate system dan menetapkan kebijakan moneter yang ekspansif untuk mengurangi pengangguran.
Meskipun cadangan devisa tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mempertahankan nilai tukar, tetap para spekulan akan cenderung menyerang apabila ada indikasi kurangnya komitmen pemerintah untuk mempertahankan nilai tukar tersebut. Dan selanjutnya adalah pendekatan generasi ketiga. Dikembangkan oleh Krugman dan Koresticks dan kawan-kawan yang memasukkan peran moral hazard-induced investment dalam menganalisis faktor-faktor penyebab krisis. Moral hazard terjadi karena adanya persepsi bahwa pemerintah selalu siap menjamin atau menalagi perusahaan swasta yang menghadapi masalah. Dan oleh karena itu terjadi excessive investment atau lending atau excessive borrowing, di mana akibatnya terjadi akumulasi utang sektor swasta dalam jumlah super besar. Sehingga dalam kondisi ini perekonomian menjadi buruk dan pemerintah tidak bisa bergantung pada penerimaan pajak untuk membiayai krisis dan cenderung menutupi defisit dari seigniorage revenue, dan hal ini membentuk expectation of future inflationary financing yang pada gilirannya memicu serangan yang spekulatif terhadap mata uang. Dan untuk menghindari serangan dari para spekulator, banyak bank sentral yang menginginkan tersedianya cadangan devisa dalam jumlah yang besar, dengan harapan jika mata uang mereka diserang spekulator, bank sentral dapat melakukan intervensi dengan cadangan devisanya. Dan menurut The Economist pada tanggal 16 Juni 2001, pada tahun 1971 tidak kurang dari 90% transaksi finansial terkait dengan ekonomi real dalam berbagai macam investasi jangka panjang dan hanya sekitar 10% yang digunakan untuk spekulasi. Sehingga dampak kerugian yang ditimbulkan oleh perjudian di pasar modal sungguh luar biasa. Dan selama ini, pakar dan pejabat Amerika Serikat menguliahi bangsa Asia untuk melakukan good corporate governance dan menghindari KKN, serta memperketat audit. Sehingga ulah para spekulan untuk memburu keuntungan telah menimbulkan penderitaan luar biasa bagi berbagai lapisan masyarakat di negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara, terutama sekali Indonesia. Walau sudah banyak kebijakan yang diambil, tetapi krisis ini tidak juga mereda. Akhirnya pemerintah terpaksa meminta bantuan IMF dan Bank Dunia. Dan bagaimana IMF dan Bank Dunia membantu krisis Indonesia pada Asia umumnya? Nah, kita akan membahas bagaimana IMF dan penyelesaian utang luar negeri Indonesia. Sebetulnya kalau utang tersebut dipakai untuk tujuan produktif, menurut teori bisa memberikan hasil yang positif. Sebab bunga pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan internasional tersebut sangat rendah. Dan pada tahun 50-an dan 60-an, para ekonom seperti Roy Harrod, S.A. Domar, Hollis Chenery, dan Alan Strout berpendapat bahwa bantuan luar negeri akan memberi dampak positif terhadap pembangunan. Dan hasil penelitian dari Arif dan Sasono tahun 1987 menunjukkan bahwa arus bersih modal asing yang masuk ke Indonesia tidak menimbulkan efek signifikan terhadap investasi domestik secara keseluruhan. Peranan modal asing dalam pertumbuhan ekonomi nasional justru negatif. Meski koefisien regresi secara statistik tidak disignifikan, yang jelas hasil penelitian ini menolak hipotesis yang mengatakan bahwa modal asing mendorong pertumbuhan ekonomi. Walau dampak bantuan utang luar negeri terhadap pembangunan bersifat, negara-negara berkembang terus menumpuk utang karena banyak pejabat memperoleh pemasukan sampingan dari utang tersebut, dan negara-negara berkembang semakin kecanduan meminjam dana dari luar negeri. Karena utang sudah menjadi candu, akhirnya bagi sebagian negara-negara berkembang, utang luar negeri bukan merupakan solusi, melainkan menimbulkan persoalan besar di kemudian hari. Akan tetapi, saran Redet dianggap angin lalu, di mana Ross mengatakan bahwa analisis Redet keliru dan membantah bahwa Indonesia akan mengalami krisis utang luar negeri. Dan semua negara berkembang yang terlilit utang pada saat ini, jika dibantu dengan cara seperti yang dipraktikkan selama ini oleh lembaga-lembaga keuangan internasional atau FIIs, sampai kapanpun tak ada yang sanggup membayarnya.
Dan situasi saat ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi telah berlangsung puluhan tahun yang lalu ketika banyak negara mulai terperangkap dalam jebakan hutang dan rakyat mulai mengalami kekerasan dan penindasan sebagai akibat upaya pemerintah memperbaiki situasi ekonomi dan pembangunan di negaranya. Selanjutnya kita akan membahas yaitu IMF dan kebijakan nilai tukar mata uang asing. Secara ekstrim hanya dua sistem nilai mata uang. Yang pertama sistem nilai tukar tetap atau fixed atau fixed exchange rate, dan yang kedua adalah sistem nilai tukar mengambang atau floating atau flexible exchange rate, di mana walau di antara kedua sistem ini ada berbagai variasi. Salah satu varian sistem nilai tukar tetap adalah Currency Board System atau CBS. Dengan CBS, mata uang negara dipatok ke sekeranjang atau beberapa mata uang lainnya. Dengan sistem nilai tukar tetap, mata uang suatu negara dipatok ke satu mata uang lainnya. Dan kelebihan sistem mata uang tetap ialah nilainya yang stabil sehingga memudahkan pebisnis dalam melakukan transaksi. Dan kelemahannya, nilai tukar yang dipatok terus-menerus bisa mengalami penguatan dan melemah secara sistematis. Jika mata uang suatu negara menguat, harga barang buatan dalam negeri menjadi mahal di mata orang asing. Dan penerapan sistem kurs di Indonesia. Jika kurs dalam kisaran zona, BI tidak melakukan intervensi, akan tetapi jika zona dilanggar, BI akan bertindak. Misalnya jika kurs menembus batas atas, BI akan menggunakan cadangan devisa untuk melayani pembelian dolar, dan sebaliknya jika kurs menyentuh batas bawah, maka BI akan membeli dolar dengan rupiah. Tujuan penetapan zona target pada hakikatnya adalah untuk memberitahu komitmen BI dalam upaya mengendalikan perilaku falas. Sebab fluktuasi falas yang terlalu besar merumitkan pengusaha dalam berbisnis, terutama yang terkait dengan perdagangan internasional. Dan zona target diharapkan membantu mengurangi komplikasi tersebut agar tercipta iklim yang lebih sehat. Yang selanjutnya adalah rencana penerapan Currency Board System. Oleh karena sistem kurs bebas memiliki kelemahan, ada beberapa pakar yang menunjukkan penerapan sistem Dewan Mata Uang atau DMU, atau Currency Board System atau CBS, atau ada juga yang menyebutnya Anchor Currency, di mana rencana penerapan CBS di Indonesia untuk meredam fluktuasi nilai tukar rupiah dianjurkan oleh Steve Hanke. Dan dengan di CBS, nilai suatu mata uang ditambatkan atau dipatok ke sekeranjang mata uang asing tertentu. Dan anjuran ini didasarkan pada kepercayaan bahwa sistem ini dianggap lebih mampu meredam gejolak kurs. Rencana menerapkan CBS ini ditanggapi pro dan kontra. Yang pro mengatakan bahwa dengan mematok rupiah terhadap sekeranjang mata uang lain, maka rupiah tidak bisa lagi dimainkan spekulan dan nilai rupiah akan stabil seketika. Dengan rupiah yang stabil, penguasaan bisa berbisnis dan investor paling berkepentingan dengan stabilnya nilai tukar. Sedangkan yang kontra mengatakan CBS memiliki kelemahan di mana nilai kurs yang terjadi tidak mencerminkan nilai tukar yang sebenarnya. Dan jika nilai rupiah mengalami penguatan, maka akan memberi insentif bagi konsumen dalam negeri untuk mengonsumsi barang impor karena harganya relatif lebih murah, sedangkan sebaliknya barang ekspor kita di mata orang asing jadi lebih mahal. IMF dan Bank Dunia termasuk yang tidak setuju dengan rencana penerapan CBS. Mereka mengatakan bahwa penerapan CBS mensyaratkan sistem perbankan yang baik, situasi politik stabil, cadangan devisa cukup, dan ada kepercayaan pihak luar negeri terhadap keadaan ekonomi dalam negeri. Kisah sukses penerapan CBS bisa dipelajari dari pengalaman berbagai negara, di antaranya Argentina, Bulgaria, Estonia, dan Rusia Utara, yang hampir semuanya sukses untuk mengatasi krisis setelahnya CBS diterapkan. Dari berbagai alasan yang ada, yang lebih penting bagi Indonesia saat itu adalah bahwa kita memerlukan sistem kurs yang dapat mencegah aktivitas spekulan. Jika CBS diterapkan, yang pertama akan ada kepastian minimal jangka pendek sehingga pebisnis bisa bertransaksi dan inflasi bisa diredam seketika. Yang kedua, dapat memberi pelajaran bagi para spekulan falas sebab mereka akan mengalami kerugian selisih kurs yang signifikan.
Dan yang ketiga, agar terciptanya prakondisi yang dibutuhkan untuk meneruskan skenario reformasi. Bagaimana pengalaman penerapan CBS di Argentina? Untuk melihat dampak positif dan negatif penerapan CBF, ada baiknya kita melihat pengalaman dari Argentina. Argentina melakukan CBF dengan mematok peso 1:1 dengan dolar sejak tahun 1991. Untuk mengatasi inflasi yang maha dahsyat tahun 1990, pada awalnya penerapan CBS dinilai berhasil, sebab mampu meredam hyperinflasi sebesar 1,345% tahun 1990 menjadi 84% tahun 1991 dan turun lagi menjadi 17,5% pada tahun 1992 dan tinggal 7,5% dan 3,9% pada tahun 1993 dan 1994. Walau penerapan CBS sangat berhasil dalam mengendalikan inflasi, hal tersebut memerlukan disiplin anggaran yang super ketat. Dengan CBS, Bank Sentral Argentina diharuskan menyediakan sejumlah dolar yang sama dengan nilai peso yang beredar. Karena sedang kurang beruntung, kebetulan pada saat yang sama Brasil juga menerapkan kebijakan beggar tie neck board dengan mendevaluasi nilai real Brasil yang menyebabkan permintaan terhadap produk-produk Argentina yang makin anjlok. Dan dalam rangka penerapan CBF oleh IMF, Argentina dipaksa menjalankan diet ketat di sisi fiskal dan kebijaksanaan anggaran yang super ketat menyebabkan anggaran pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan kerja, sehingga tingkat pengangguran naik tinggi hingga mencapai 20%. Dan kebijakan utang luar negeri yang dilakukan secara kurang hati-hati telah menyebabkan Argentina terperosok ke dalam perangkap utang yang sulit diatasi dalam jangka pendek. Bagaimana tekanan yang dilakukan oleh IMF? Menurut Steve Hanke, implementasi CBF tidak memerlukan prakondisi tertentu dan devisa seperti yang diributkan orang. Argentina bahkan menerapkan CBS dengan cadangan devisa zero, dan kondisi stabilitas juga tidak diperlukan. Sehingga buktinya waktu CBS diterapkan di Rusia Utara, rubel langsung stabil. Dan bukti bahwa CBS tidak berbahaya dan justru baik diterapkan untuk meredam krisis bisa dilihat dari pengalaman Malaysia yang waktu dipimpin oleh Mahathir Mohamad, di mana Malaysia yang tegar menerapkan CBS terbukti mampu dengan seketika mengatasi krisis, tidak mengalami hal-hal negatif seperti yang dikhawatirkan IMF. Dan kebijakan-kebijakan yang dirancang oleh konsensus Washington awalnya dimasukkan untuk merespon persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara Amerika Latin, di mana pemerintah yang korup telah mengakibatkan banyak dana yang tak terkontrol dan kebijakan yang terlalu dalam mengakibatkan perekonomian menjadi stagnan. Dan bagaimana kontroversi kebijakan IMF dan Bank Dunia? Pada dasarnya, sesuai konsensus Washington, tiap negara terkena krisis yang disarankan untuk mengimplementasikan 10 elemen. Yang pertama, disiplin fiskal, yaitu kebijakan fiskal yang konservatif, di mana defisit anggaran tidak boleh melebihi 2% terhadap PDB. Dan yang kedua, perlu ada prioritas bagi pengeluaran publik dalam anggaran pemerintah, di mana pemerintah berusaha memperbaiki distribusi pendapatan melalui belanja negara. Dan yang ketiga, reformasi pajak dilakukan dengan memperluas basis pemungutan pajak. Dan yang keempat, liberalisasi finansial untuk meningkatkan efisiensi. Dan yang kelima, kebijakan nilai tukar yang kredibel yang mendorong iklim persaingan. Dan yang keenam, liberalisasi perdagangan dengan menghilangkan restriksi secara progresif. Dan yang ketujuh, mendorong kompetisi antara perusahaan domestik dan asing untuk meningkatkan efisiensi. Dan mendorong kompetisi antara perusahaan domestik dan asing untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, mendorong privatisasi dilakukan dengan swastanisasi BUMN yang ada. Dan yang kesembilan, mendorong iklim deregulasi agar pasar lebih kompetitif. Dan yang kesepuluh, pemerintah melindungi hak kekayaan intelektual baik di sektor formal maupun informal. Banyak kebijakan yang dipaksakan oleh IMF, terutama liberalisasi pada pasar modal yang prematur yang telah mengakibatkan ketidakstabilan global. Sekali sebuah negara ditimpa krisis, bantuan negara dan program-program IMF tidak hanya gagal dalam menstabilkan perekonomian di negara yang ditimpa krisis,
Tetapi dalam kasus justru membuat masalah menjadi lebih parah, terutama bagi kelompok miskin. Akibat dari berbagai kebijakan pemerintah yang tidak populer, sesuai riset IMF, lebih banyak kerusuhan dan anarki yang muncul ketimbang solusi bagi perbaikan ekonomi. Pengalaman menunjukkan kebijakan pengetatan anggaran inilah yang paling sering terjadi menjadi pemicu kerusuhan sosial dan anarki yang terjadi di Argentina maupun Indonesia. Program privatisasi dan yang disarankan IMF dan Bank Dunia lebih tepat disebut sebagai salah satu bentuk kolonialisasi baru. Di dalamnya ada unsur dominasi dan pemaksaan yang menempatkan sekelompok masyarakat lebih lemah dalam posisi yang rentan. Dan penyelesaian model penyesuaian struktural yang digunakan IMF baik di Argentina, bekas Uni Soviet maupun di Indonesia, cepat atau lambat selalu dihadapkan pada persoalan sampai sejauh mana daya tahan rakyat dalam menerima resep-resep yang diberikan. Kalau rakyat tahan dalam menerima resep pahit IMF, mungkin dalam jangka panjang perekonomian akan membaik. Tetapi kalau tidak tahan, yang terjadi adalah anarki, sebab biasanya yang terjepit gampang marah, dan ini yang terjadi di Argentina. Berbagai kecaman terhadap kebijakan IMF. Stiglitz mengecam metodologi dan cara penanganan dan ideologi IMF yang sudah usang. Model-model yang digunakan IMF untuk membantu negara-negara yang mengalami masalah ekonomi banyak yang tidak tepat, yang lebih banyak menimbulkan ketidakadilan ekonomi ketimbang stabilisasi. Dan cukup jelas bahwa IMF dan Bank Dunia telah terbukti gagal mengatasi multikrisis yang telah terjadi di tanah air. Akan tetapi kesalahan tidak bisa ditimpakan semuanya pada IMF dan Bank Dunia. IMF tidak berhasil mengatasi masalah moneter karena ikut dibantu oleh tidak transparannya pemerintah Indonesia. Hal ini ditelusuri di mana pada awal IMF masuk, sebetulnya nilai rupiah makin stabil, namun sesudah 1 bulan tidak ada kejelasan tentang penggunaan dana bantuan IMF tersebut. Hal ini mengakibatkan pengusaha menarik teori sendiri-sendiri yang berbuntu anjloknya kembali nilai rupiah. Sehingga ketidakstabilan IMF mengatasi krisis moneter dan juga ekonomi juga disebabkan karena saran-saran IMF diikuti setengah hati. Dan sana-sini pemerintah tidak konsisten mengimplementasikan janji-janji setelah menandatangani Letter of Intent atau LOI. Dan karena saran IMF diabaikan, IMF juga mulai muak. Hal ini memuncak pada tanggal 15 Januari 1998, di mana IMF yang dipimpin oleh Kondesus dengan berpangku tangan ala Schoolmaster memaksa Soeharto menandatangani law yang berisi 50 butir langkah yang harus dilakukan untuk menghadapi krisis dan bawa Indonesia dengan serius melakukan reformasi. Sikap terhadap IMF. IMF telah gagal membantu Indonesia untuk keluar dari krisis yang dialami sejak pertengahan tahun 1997. Karena kepercayaan terhadap IMF sudah sirna, pengamat ekonomi seperti Didik Rabini dan Rev Rizdon Baswir menganjurkan agar Indonesia lebih berani melawan IMF. Indonesia terlalu takut dianggap sebagai anak nakal oleh IMF dan Bank Dunia, sehingga tetap melaksanakan kebijakan sesuai resep IMF dan Bank Dunia tersebut, walau terbukti tidak memberikan hasil yang memuaskan. Seharusnya kita tidak perlu takut dianggap sebagai anak nakal, sebab Argentina, Meksiko, dan Rusia lebih memilih sebagai anak nakal, tetap mendapat kebijakan yang baik dari IMF. Sikap pemerintah sendiri selalu tidak tegas dan bahkan terkesan tunduk pada setiap pemerintah IMF. Dan melihat sepak terjang IMF, Reviston Baswir menyerukan, saya kira tiba masanya bagi segenap bangsa rakyat Indonesia untuk memiliki sikap tegas mengenai keterlibatan IMF dalam pengelolaan ekonomi Indonesia. Sebagai Tuhan yang memaksakan pembayaran utang, peningkatan suku bunga, penyelenggaraan perdagangan bebas, pelaksanaan privatisasi, peningkatan rasio pajak, dan penghapusan subsidi, IMF jelas bukan Tuhan pemaaf. Dan IMF juga bukan Tuhan penyayang, dan IMF adalah malapetaka bagi seluruh rakyat Indonesia.
Baiklah, hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Apabila saya memiliki kesalahan kata dan kesalahan dalam memahami materi, saya mohon maaf. Baiklah, saya pamit. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.